Assalamualaikum. Ini adalah video lanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi simak dengan baik dan pahami dengan baik. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang persamaan lingkaran yang diketahui diameternya. Jadi, jika diketahui suatu lingkaran itu punya diameter AB dan koordinat ujung diameternya itu sudah diketahui, yaitu misal titik A-nya X1, Y1, dan titik B-nya atau ujung diameter yang lainnya itu adalah X2, Y2, maka persamaan lingkarannya itu dapat ditentukan dengan cara pertama adalah tentukan titik pusatnya dulu. Jadi TP atau titik pusatnya itu didapat dari rumus titik tengahnya dari diameter tersebut. Di sini diameternya adalah diameter AB. Nah, titik tengah itu didapat dari jumlah nilai X dibagi 2, jumlah nilai Y dibagi 2 juga. Nah, setelah itu kita akan lanjut menentukan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya ini nanti bisa kita gunakan rumus jarak 2 titik. Rumus jarak 2 titik. Masih ingat ya? Nanti kita akan bahas lebih jelas di contoh soal. Kemudian, jika titik pusatnya sudah ketemu dan jari-jari lingkarannya juga sudah ketemu, kita tinggal substitusikan titik pusat dan jari-jari tersebut pada persamaan lingkaran. Kita ke contoh soalnya ya. Suatu lingkaran berdiameter PH dengan P-nya min 29 dan H-nya itu 4,3. Kegeser, sorry. P-nya min 2,9 dan H-nya 4,3. Jadi P dan H ini adalah ujung diameternya. Kemudian disuruh menentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, langkah pertamanya adalah seperti tadi, kita cari dulu titik pusatnya. Titik pusatnya ini didapat dari titik tengah. Titik tengah dari P dan H. Rumusnya adalah jumlahkan masing-masing X-nya. Jadi ini kan X-nya min 2 dan 4. Y-nya 9 dan 3. Nah, titik pusatnya didapat dari min 2 tambah 4 dibagi 2. Ini untuk X. Y-nya adalah 9 ditambah 3 dibagi dengan 2. Gini toh. Kita tinggal selesaikan. Min 2 tambah 4 berarti kan 2. 2 dibagi 2, 1. Oke, tulis 1. 9 tambah 3, 12. 12 dibagi 2 berarti 6. Selesai. Dapat titik pusatnya yaitu 1,6. Lanjut, titik pusatnya dapat, berarti sekarang kita ke jari-jari lingkarannya. Nah, untuk jari-jari lingkaran ini sebenarnya kita punya beberapa opsi ya nanti. Kita kan akan pakai rumus jarak 2 titik. Jarak 2 titik. Nah, titik yang kita gunakan ini nanti bisa tergantung titik yang kalian pilih. Jadi misal kalian mau pakai titik tengah, jadi titik pusatnya ke titik P itu boleh, kemudian titik pusat ke titik H itu juga boleh. Ini kan sama-sama jari-jari ya, jadi itu tergantung sampean mau titik pusat ke P atau titik pusat ke H, itu sama aja. Atau boleh juga dari P ke H. Nah, tapi kalau kalian pakai P ke H, ini kan berarti masih diameter, ya kan? Kalau masih diameter, ini nanti berarti hasil akhirnya harus dibagi dengan 2 untuk menentukan jari-jari lingkarannya. Seperti itu ya. Nah, untuk sekarang kita pakai TP ke P saja ya. Jadi kita pakai TP dengan titik P. Nah, jarak 2 titik masih ingat? Masih lah ya. Akar dari selisih nilai X. Ya kan? Berarti min 2 dikurangi 1. Min 2 dikurangi 1 dikuadratkan. Ditambah dengan 9 dikurangi 6 dikuadratkan. Ingat ya, kita pakai titik pusat dengan titik P. Titik pusat dengan titik P. Boleh dibolak-balik? Boleh, asal ini tetap konsisten. Kalau ini punyanya P, berarti di sini harus juga punyanya P dulu yang kita tulis, gitu ya. Nah, berarti ini kita sudah dapat hasilnya nih. Kira-kira min 2 min 1 berarti min 3. Min 3 kuadrat adalah 9. Ditambah 9 min 3, 3. Berarti 3 kuadrat 9 juga. 9 tambah 9 berapa tuh? Akar 18.
atau bisa kita tulis sebagai 3/2. Nah, sudah dapat titik pusatnya, sudah dapat jari-jarinya, 3/2. Kita sekarang tinggal susun persamaan lingkarannya. Kalau ada titik pusatnya tadi 1,6 dan jari-jarinya adalah 3/2, ya toh. Berarti kita boleh pakai yang mana? Boleh pakai ini nih. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A berarti X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y min B nya berapa? B nya ini 6 kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti 3/2 kuadrat. Sekarang boleh dijabarkan. Jabarkan dulu yang ini, berarti X kuadrat X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y min 6 kuadrat, berarti Y kuadrat min 12Y ditambah 36. Ini berapa nih? 9 kali 2, 18 ya. Ini boleh langsung dibawa ke kiri, boleh. Berarti min 18 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi 18-nya ini dapat dari ini. Lalu kita tinggal susun nih. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 12Y 1 ditambah 36 adalah 37. 37 dikurangi 18 berarti hasilnya adalah 19. Selesai, dapat persamaan lingkarannya nih. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 12Y plus 19 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan menentukan persamaan lingkaran jika yang diketahui adalah titik pusat dari lingkaran tersebut dan lingkarannya itu menyinggung sebuah garis. Jadi misal diketahui titik pusatnya ini adalah X1, Y1 dan garis yang disinggung ini adalah AX plus BY plus C, maka langkah-langkah menentukan persamaan lingkarannya yang pertama adalah tentukan dulu jari-jarinya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus jarak titik terhadap garis. Ada yang masih ingat ini enggak? Rumusnya apa? Nilai mutlak dari, jadi harus ada tanda mutlaknya, AX1 plus BY1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Dieling-eling ya. Jadi jari-jarinya didapat dari rumus jarak titik terhadap garis, yaitu AX1 plus BY1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu jari-jarinya, langkah berikutnya adalah substitusikan. Substitusi. Apa yang disubstitusi? Titik pusatnya tadi yang diketahui X1, Y1 dan jari-jari lingkarannya tentu saja. Kemana? Ke persamaan lingkaran. Ke rumus persamaan lingkaran yang berpusat di X1, Y1 dan berjari-jari R. Oke, contohnya adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P1,6 dan menyinggung sebuah garis X min Y min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan dulu X1-nya itu yang mana? X1-nya itu kan punyanya titik pusat, berarti X1-nya itu 1. Kemudian Y1-nya adalah 6. Jadi ini X1, Y1. Kemudian ini kan berarti AX plus BY plus C sama dengan 0. Di mana A-nya adalah koefisien X, berarti berapa? 1. Koefisiennya Y atau B-nya itu berapa? Minus 1. C-nya adalah min 1. Paham ya?
A itu koefisien X, B itu koefisien Y, C itu konstantanya, yaitu minus 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cari jari-jarinya. Tadi rumusnya apa? Kita tulis dulu. AX1 plus BY1 plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa tanda mutlaknya. Kenapa diberi tanda mutlak? Jarak atau jari-jari itu sudah pasti harus positif. Berarti ini bisa kita tulis sebagai A-nya mang piro? 1. 1 dikali X1. X1-nya kan ini. X1-nya 1 ditambah B. B-nya min 1. Y1-nya 6. Berarti ini dikali 6. Ditambah C. C-nya min 1. Tak garis seret. Nah, C-nya min 1. Per akar dari A kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah B kuadrat. Min 1 kuadrat. Diberi tanda mutlak. Berarti hasilnya berapa nih? Nilai mutlak dari 1 kali 1, 1. Min 1 kali 6, berarti minus 6. Dikurang 1. Ya toh? Per yang bawah ini 1 ditambah 1 kuadrat ya. Berarti akar 2. Atau bisa ditulis 1 min 6 itu berapa? Min 5, min 5, min 1, min 6. Gitu. Min 6 dibagi akar 2. Berapa? Karena kita pakai nilai mutlak berarti kita punya 6 per akar 2. Atau bisa kita rasionalkan. Ya enggak? Dikali akar 2 ya. Berarti ini dikali akar 2, ini dikali akar 2. Berarti kita punya 6 per 2 akar 2 atau 6 bagi 2? 3. Nah, ini adalah jari-jarinya. 3 akar 2. Kalau sudah ketemu jari-jarinya seperti ini, dan kita sudah punya titik pusatnya, yaitu 1,6. Titik pusatnya tadi 1,6. Dan jari-jari yang kita dapatkan tadi adalah 3 akar 2. Tinggal kita substitusikan ke X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti ini kan kita acuannya di titik pusat. X min 1 ditambah Y min 6 kuadrat sama dengan R-nya 3 akar 2 kuadrat. Sudah ya. Nah, kemudian diapakan? Jabarkan kayak tadi. X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat min 12Y plus 36 sama dengan 18. 3 kuadrat kan 9, akar 2 kan 2. Ini kalau kita kalikan hasilnya 18. Ditulis berurutan berarti X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 12Y 1 tambah 36 37. 37 dikurangi 18 nya kan dibawa ke kiri, berarti tinggal 19. Nah, wes ketemu nih. Langkahnya tadi diapakan? Cari jari-jarinya dulu pakai rumus titik terhadap garis, jarak titik terhadap garis. Kalau sudah ketemu jari-jarinya, baru disubstitusikan ke rumus persamaan lingkaran. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.